Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah dulur-dulur, kali ini kita akan membahas surat Al-An'am. Sebelum kita membahas ayat 1 sampai dengan ayat 3 dari surat Al-An'am, Ibnu Abbas berkata, surat Al-An'am ini diturunkan di Mekah. At-Tabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, surat Al-An'am turun di Mekah satu malam sekaligus. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat sedang berdoa dengan suara tasbih. Dari Asma binti Yazid, beliau berkata surat Al-An'am itu turun kepada Nabi SAW dengan sekaligus. Sementara aku sedang memegang tali kekang unta Nabi SAW. Karena begitu beratnya hampir saja mematahkan tulang unta tersebut. Ibnu Marduwi meriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, surat Al-An'am turun dan diarak oleh para malaikat, menutupi antara dua hati yang berdebar. Mereka mensuarakan hiruk pikuk tasbih, dan bumi menjadi berguncang oleh mereka. Dan Rasulullah SAW mengucapkan, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim. Ini berasal dari hadis Ibnu Marduwi. Terdapat dua perawi yang tidak dikenal biografinya, yaitu Al-Hasami telah menyebutkan dalam kitab Az-Zawaid, dan dia berkata At-Tabarani meriwayatkannya dari Syekh Muhammad bin Abdullah bin Aris, dari Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar As-Salimi, dan aku tidak mengenal mereka berdua, dan sisa perawi lainnya sikoh. Adapun dua orang yang ada pada sanad Ibnu Marduwi, mereka adalah guru dari gurunya, yaitu Ibrahim bin Tuaih Al-Farisi dan Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar. Dan dialah orangnya yang disebut oleh Al-Hasimi Asami bahwa dia adalah ada pada sanad At-Tabrani. Baiklah, itulah tadi perkenalan kita penulis mengenai surat Al-An'am. Kali ini kita akan membahasnya ayat 1 sampai dengan ayat 3 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari surat Al-An'am ayat 1 adalah sebagai berikut. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Selanjutnya terjemahan ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan yang terakhir adalah ayat 3 dari surat Al-An'am, yang artinya, dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Itulah tadi terjemahan dari ayat 1, 2, 3 surat Al-An'am. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita terjemahkan tadi, Allah Ta'ala berfirman dan memuji dirinya. Dia menciptakan langit dan bumi sebagai suatu kestabilan untuk hambanya.
dan Dia telah menjadikan gelap dan terang bermanfaat untuk hambanya di malam dan siang hari. Lafaz az-zulmat yaitu gelap itu berbentuk plural, dan lafaz an-nur itu terang itu berbentuk tunggal. Itu dikarenakan keadaannya yang lebih mulia, seperti yang tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-Nahl ayat 48 yang artinya bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri, serta surat Al-An'am ayat 153 yang artinya dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan orang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Selanjutnya terjemahan dari ayat 1 surat Al-An'am yaitu pada kalimat namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Ini maksud dari kalimat pada ayat ini adalah meskipun demikian seluruhnya tetap saja sebagian hamba Allah atau hambanya yang kafir dengannya, mereka menjadikan untuk Allah sekutu dan tandingan, istri dan anak untuknya. Maha tinggi Allah dari apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya dalam ayat 2 surat Al-An'am Allah berfirman, yaitu terdapat dalam kalimat Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Ini maksudnya adalah Allah lah yang menciptakan manusia itu dari tanah, yaitu ayah mereka Adam, yang dia itu merupakan asal muasal mereka, dan melalui dia mereka keluar. Lalu mereka menyebar di belahan bumi sebelah timur dan sebelah barat. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam kalimat pada ayat 2 surat Al-An'am ini, yaitu yang artinya kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Di sini Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala, yaitu pada kalimat kemudian dia menetapkan ajalmu, itu maksudnya adalah kematian. Sedangkan kalimat dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya, itu maksudnya adalah akhirat, yaitu di akhirat. Demikianlah yang meriwayatkan hadis ini dari Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair dan selain mereka. Al-Hasan berkata dalam suatu riwayat darinya, yaitu yang dimaksud dengan kalimat kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu, itu maksudnya ajal yang berada di antara pertama kali diciptakan hingga mati. Sedangkan kalimat dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya, itu maksudnya adalah ajal yang berada di antara kematian hingga dibangkitkan kembali. Itu di sini bangkitkan kembali berarti pada hari kiamat. Dan dikembalikan kepada yang sebelumnya, yaitu takdir ajal yang khusus, yaitu umur setiap manusia, dan takdir ajal yang umum, yaitu umur dunia seluruhnya, kemudian berakhir, selesai, sirna atau lenyap, dan pindahnya serta kembali berjalan menuju kampung akhirat. Sedangkan makna kalimat yaitu yang berasal dari ayat 2 surat Al-An'am, yaitu makna kalimat yang hanya diketahui olehnya, ini maksudnya adalah artinya tidak ada yang mengetahui hal tersebut selain Dia, Allah. Seperti dalam firman-Nya yaitu surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Dan juga pada surat An-Nazi'at
An-Naziyat, yaitu pada ayat 42 sampai dengan 44, di mana Allah berfirman yang artinya, mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya atau waktunya? Kepada Tuhanmu lah akan dikembalikan kesudahannya, yaitu melalui ketentuan waktunya. Kemudian Allah berfirman juga, yaitu yang ada pada ayat 2 surat Al-An'am, yaitu dalam kalimat, kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Terkait dengan kalimat pada ayat ini, As-Suddi dan selainnya berkata, artinya mereka, artinya kalian, manusia maksudnya sini, masih meragukan perkara hari kiamat. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 3 surat Al-An'am, yang artinya, dan dialah Allah yang disembah, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Terkait dengan ayat 3 surat Al-An'am ini, ulama tafsir telah berselisih pendapat tentang tafsir daripada ayat ini menjadi beberapa pendapat. Namun mereka sepakat bahwa pendapat orang-orang terdahulu yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala berada di mana-mana, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan, adalah pendapat yang salah. Pendapat yang paling benar dari pendapat-pendapat itu adalah bahwa Allah disembah oleh makhluk yang berada di langit dan di bumi. Para makhluk berdoa kepadanya dengan berharap dan takut, kecuali makhluk yang kafir dari golongan jin dan manusia. Maka ayat ini itu sama dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Zuhruf ayat 84, yang artinya, dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Dulur-dulur iman, Allah adalah Tuhan bagi makhluk yang berada di langit dan di bumi. Ini berdasarkan pada firman Allah yang artinya dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Kalimat ini adalah berupa berita atau keadaan. Sedangkan pendapat kedua yang dimaksud adalah bahwa Allah yang mengetahui makhluk yang berada di langit dan di bumi, baik berupa rahasia atau yang tampak. Sehingga firman Allah pada kata-kata atau kalimat mengetahui, jadi kata-kata mengetahui ini terkait dengan firman Allah dengan kata-kata atau kalimat di langit dan di bumi. Penjelasannya adalah Allah mengetahui apa yang dirahasiakan oleh kalian dan yang ditampakkan oleh kalian baik di langit maupun di bumi, dan mengetahui apa yang akan kalian usahakan. Sedangkan pendapat ketiga, yaitu yang terkait dengan firman Allah Ta'ala, dan dialah Allah baik di langit. Di sini ada wakaf tam atau wakaf berhenti sempurna. Kemudian memulai dengan keterangan dalam firman-Nya, maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Jadi ini adalah pendapat pilihan Ibnu Jarir terkait dengan firman Allah Ta'ala, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Di sini maksudnya adalah mengetahui pula seluruh amalan kalian, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi seluruh amalan kalian baik dan buruknya.
Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat itu dah.